Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Malam itu, langit Baghdad berubah muram. Awan tebal bergulung pelan, menutup rembulan seakan menutupi rahasia gelap yang hendak turun ke bumi. Angin malam bertiup lirih seperti bisikan tak kasat mata yang menelusup masuk ke dalam celah jendela istana Harun al-Rasyid. Di dalam kamar raja yang megah, di balik tirai sutra yang menjuntai dari langit-langit kamar hingga ke lantai marmer yang mengkilap, sang raja tidur dengan gelisah. Biasanya, Raja Harun tidur lelap setelah mendengarkan alunan musik atau membaca puisi. Namun malam itu berbeda. Ia terbangun beberapa kali, memegangi dadanya, dan menyeka keringat dari dahinya meski malam belum benar-benar panas. Hatinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Lalu, pada saat waktu menjelang tengah malam, mimpi itu datang. Dalam mimpi, Raja mendapati dirinya duduk seorang diri di balairung megah tempat ia biasa mengadili perkara. Tak ada suara, tak ada pelayan, tak ada pengawal. Singgasana kosong berdiri tegak, sementara lampu-lampu minyak di dinding berkedip-kedip seperti lilin di ujung ajalnya. Kemudian terdengar langkah kaki berat, menggema pelan tapi menggetarkan. Dari balik kegelapan tiang-tiang istana, muncul makhluk aneh, hitam legam, dengan dua mata merah menyala seperti bara api, tinggi melebihi manusia biasa, dan mengenakan jubah panjang yang melayang meski tak ada angin. Makhluk itu, iblis, tak diragukan lagi, tersenyum sinis. "Wahai Harun," suaranya menggema, datar tapi menohok. "Engkau raja manusia, tapi tak pernah jadi raja atas dirimu sendiri." Sang raja hendak bicara, tapi bibirnya terasa terkunci. "Lihat takhtamu itu," lanjut si iblis. "Itu hanya kursi. Kursi yang bisa dipindah, dirampas, bahkan dihancurkan oleh satu batuku saja." Tiba-tiba, makhluk itu melompat ke atas singgasana dan duduk di sana, dengan penuh ejekan dan wibawa menyeramkan. Ia memandang raja dengan mata menyala. "Sekarang aku yang berkuasa. Kau hanya bayangan di balik kemegahan. Aku, penggoda pikiran, penjerat hati, perusak niat, lebih berkuasa darimu." Tawanya menggema di seluruh ruangan. Bukan tawa biasa, tapi tawa yang menusuk ke dalam batin. Suara itu seperti gabungan lolongan serigala dan derit pintu tua yang digesek paksa. Raja merasa tubuhnya berat, seolah diikat oleh tali tak kasat mata. Ia hanya bisa berdiri di tengah ruangan, menyaksikan tahtanya diduduki oleh makhluk kegelapan. "Bahkan dalam tidurmu, aku datang. Siapa yang lebih kuat sekarang?" Tepat ketika iblis menunjuk ke arahnya, mata sang raja terbuka lebar. Ia duduk di ranjang dengan napas memburu, dada naik turun, dan wajah pucat. Peluh membasahi leher dan jubah tidurnya. Beberapa pelayan segera datang membawa air minum, tapi raja mengusir mereka semua. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan bolak-balik di lantai marmer istana yang dingin. Pikirannya kacau. Mimpi itu terlalu nyata, terlalu menekan, terlalu menghina. Dan bagi seorang raja, kehormatan adalah segalanya. Ketika langit timur mulai memucat, ia memerintahkan Dayang untuk membunyikan lonceng darurat istana, pertanda bahwa seluruh penasihat, menteri, dan pengawal tinggi harus segera hadir di balairung kerajaan. Satu persatu mereka datang. Sebagian masih memakai jubah tidur, sebagian dengan rambut berantakan. Mereka duduk di lantai, membentuk lingkaran menghadap raja yang berdiri dengan tangan mengepal di depan singgasananya. "Aku mengalami mimpi buruk," katanya lirih namun tegas. "Tapi ini bukan mimpi biasa. Aku yakin, itu bukan sekadar bunga tidur. Itu peringatan." Semua terdiam.
Mereka tahu sang raja bukan tipe orang yang mudah terpengaruh mimpi. Tapi malam ini, matanya merah, wajahnya murung, dan suaranya mengandung ketakutan. Iblis datang. Ia duduk di tahtaku. Ia menertawakanku dan mengatakan bahwa ia lebih kuat dariku. Salah satu penasihat tua mencoba menenangkan. "Tuanku, mimpi hanya bayangan hati." "Tidak," potong raja, tajam. "Mimpi ini punya pesan. Aku harus membalasnya. Aku ingin iblis menangis. Jika ia bisa menertawakanku dalam mimpi, maka seseorang dari kerajaan ini harus membuatnya menangis dalam kenyataan." Tapi tak seorang pun menjawab. Aku ulangi, buat iblis menangis. Kalau tak ada yang bisa, kalian semua akan kuhukum karena telah membiarkan aku dipermalukan. Para penasihat saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Tiba-tiba dari arah barisan belakang terdengar suara pelan dari salah satu pengawal. "Tuanku, bagaimana jika kita panggil Abu Nawas?" Seketika ruangan menjadi sunyi. Para penasihat yang sebelumnya panik kini mendadak berharap. Raja mengangkat alisnya. "Abu Nawas?" Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang pertama sejak mimpi itu berakhir. "Ya, panggil Abu Nawas. Jika ada satu manusia yang bisa mempermalukan iblis, itu pasti dia." Dan fajar pun menyingsing. Bersamaan dengan awal petualangan paling absurd dalam hidup Abu Nawas, membuat iblis menangis. Pagi itu, Baghdad diselimuti kabut tipis yang perlahan menghilang ketika sinar matahari mulai menyibak awan. Jalanan kota mulai riuh oleh pedagang yang menggelar dagangannya. Aroma rempah dan roti hangat memenuhi udara, dan suara derap sandal rakyat biasa menambah warna kehidupan. Namun, di balik riuh rendah itu, sebuah suasana berbeda menyelimuti istana Harun al-Rasyid. Suara riuh pasar tak sampai ke dalam tembok tinggi dan gerbang besi yang mengunci dunia raja. Di dalamnya, keheningan membungkam setiap sudut ruang. Hanya sesekali terdengar bisik-bisik cemas para pelayan dan pengawal. Di balairung besar, Raja Harun duduk termenung di singgasana. Tatapannya kosong, menatap lantai marmer yang berkilau seperti kaca. Wajahnya masih memucat akibat mimpi buruk yang menghantui malam sebelumnya. Mata merah merona dan kantung hitam di bawah matanya menjadi saksi betapa gelisahnya raja malam itu. Seorang pelayan tua dengan suara serak mendekat, membawa secangkir teh hangat. "Tuanku, hendak kuantar teh panas untuk menghangatkan badan." Raja hanya mengangguk lemah. Teh itu dingin sebelum sampai ke mulutnya, pikirnya. Tak lama kemudian, langkah berat terdengar di lorong. Para penasihat, menteri dan pengawal tinggi mulai berkumpul di balairung. Mereka duduk membentuk lingkaran. Wajah-wajah mereka tegang, bercampur rasa hormat dan ketakutan. Raja mengangkat tangan, memberi tanda untuk diam. "Aku bermimpi," suaranya berat, "tentang iblis yang datang menginjak kehormatanku. Ia duduk di atas tahtaku, tertawa mengejekku. Ia berkata bahwa aku bukan raja sejati. Ia bilang ia lebih kuat dari manusia manapun." Bisik-bisik kecil memenuhi ruangan, tetapi raja melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku ingin membuktikan bahwa itu salah. Aku ingin iblis itu menangis. Aku ingin air matanya menjadi bukti bahwa manusia bisa mengalahkan kegelapan." Semua orang terdiam, bahkan para pengawal yang biasanya gagah pun menunjukkan ekspresi bingung. Seorang penasihat tua akhirnya angkat bicara dengan suara pelan. "Tuanku, bagaimana mungkin membuat iblis menangis? Bukankah ia makhluk yang tanpa hati?" Raja menatap tajam. "Jika kalian tak bisa, aku akan mencari yang bisa." Dari sudut ruangan, seorang pengawal muda bersuara. "Tuanku, dengar kabar. Abu Nawas, si cerdik dari pinggiran kota, katanya bisa menyelesaikan perkara yang mustahil." Raja menoleh, alis terangkat. "Abu Nawas?" Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang baru saja masuk bersama para pengawal. Ia melangkah dengan santai, senyum licik di bibirnya, mengenakan jubah lusuh namun raut wajahnya penuh keyakinan. Raja mengangguk lalu berkata, "Kalau begitu, Abu Nawas, aku titipkan kehormatan ini kepadamu. Buat iblis itu menangis, atau kau akan menjadi kenangan pahit di istana ini." Abu Nawas membungkuk sopan. "Hamba terima tugas itu, tuanku. Tapi hamba butuh waktu, tempat, dan ketenangan."
Raja bertanya, "Apa yang kau butuhkan?" "Sebuah gua di luar kota yang gelap dan sunyi. Di sana hamba akan memulai pertempuran pikiran dengan iblis." Raja mengangguk berat. Perintah dikeluarkan untuk menyiapkan gua itu. 3 hari hamba beri. Jika kau gagal, jangan kembali. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Legenda dimulai dari keberanian mencoba, bukan dari ketakutan gagal. Hari mulai memudar. Abu Nawas bersiap dengan perlengkapan anehnya. Cermin retak, tali, minyak wangi, boneka kayu, botol kosong. Ia meninggalkan istana menuju gua dengan langkah pasti, membawa satu misi gila, membuat iblis menangis. Abu Nawas menurunkan tubuhnya dari kuda di depan mulut gua yang gelap dan sunyi. Angin gurun berhembus dingin, membawa butiran debu halus yang menempel di wajahnya. Ia menatap dalam ke mulut gua itu, seolah menatap langsung ke dalam rahasia gelap yang siap menelan siapa saja yang masuk. Gua itu terasa seperti mulut naga yang menganga, siap menelan makhluk berani yang mencoba menantangnya. Abu Nawas mengayunkan tasnya, mengeluarkan satu persatu barang yang sudah dipersiapkan sejak lama. Botol kosong yang akan menjadi wadah air mata iblis, cermin retak, tali kuat, boneka kayu kecil yang dibuat sendiri, dan sebotol minyak wangi tua yang sudah beraroma tajam. Ia duduk di atas batu besar, mengambil nafas panjang dan menenangkan diri. Di dalam lubuk hati, Abu Nawas tahu bahwa lawannya bukan hanya makhluk kegelapan biasa, tapi sesuatu yang mampu membolak-balikan pikiran manusia. "Bismillah," gumamnya pelan, mengawali permusuhan ini dengan harapan dan keberanian. Seketika, angin dingin menerpa dari dalam gua, membuat api kecil dari obor yang dibawanya berkedip-kedip. Suara bisikan-bisikan lembut dan tawa sumbang mulai terdengar, merayap seperti ular yang menunggu mangsa. Abu Nawas membuka matanya, dan di balik bayang gelap muncul sosok iblis. Wajah iblis itu mengerikan, mata merah membara, kulit hitam seperti arang, dan tanduk besar menjulang di kepala. Tapi ada sesuatu yang aneh, seolah ada luka lama yang tersembunyi di balik tatapan angkuhnya. Iblis itu berkata dengan suara dalam dan serak, "Manusia cerdik, kau berani datang ke sarang kegelapan. Apa tujuanmu?" Abu Nawas menatap balik dengan tenang. "Aku bukan datang untuk berkelahi dengan pedang atau sihir, tapi untuk menaklukkanmu dengan akal dan keberanian." Iblis tertawa, suara yang bergema dan menusuk hati. "Kau pikir dengan tipu muslihat dan barang-barang murahan itu bisa mengalahkanku? Aku tidak pernah menangis, dan aku tidak punya kelemahan." Abu Nawas menggelengkan kepala. "Kau salah besar. Setiap makhluk punya sisi rapuhnya. Aku akan membuktikan bahwa bahkan kegelapan pun bisa menangis." Mulailah pertempuran yang tak kasat mata. Abu Nawas mengayunkan cermin retaknya, memantulkan cahaya kecil dari mulut gua ke mata iblis, menciptakan bayangan-bayangan yang berlipat ganda dan membingungkan. Iblis menggeram, matanya menyipit, tapi belum terpancing. Lalu, Abu Nawas mengambil boneka kayu kecil, menggerakkannya dengan tali seolah-olah ia hidup. Ia menghembuskan suara-suara aneh, membisikkan kata-kata dalam bahasa kuno yang membuat gua bergema. Aroma minyak wangi mulai menguar, menyebar memenuhi ruang gua dengan keharuman tajam yang menyengat. Bau itu bukan sekadar harum, tapi sebuah ramuan yang dibuat Abu Nawas dari bunga langka dan rempah-rempah. Dipercaya mampu membangkitkan kenangan dan emosi. Iblis mulai terlihat gelisah, wajahnya berubah dari amarah menjadi kebingungan. Abu Nawas dengan sabar terus memainkan tipu dayanya. Ia menciptakan ilusi bayangan, suara-suara aneh, dan aroma yang membangkitkan kenangan yang membuat iblis marah dan tersiksa. Waktu terasa berlalu dengan lambat, siang berganti malam, dan malam kembali ke pagi. Abu Nawas tetap di tempatnya, sesekali berbicara lembut kepada iblis, menantangnya dan menguji kesabarannya. Kemudian, tiba-tiba, saat Abu Nawas mulai bercerita tentang kesedihan, pengkhianatan, dan rasa kehilangan yang pernah dialami makhluk kegelapan itu di masa lalu, sesuatu berubah. Mata merah sang iblis mulai berkaca-kaca, tubuhnya gemetar, dan tanpa diduga setetes air jernih mengalir dari sudut matanya, jatuh pelan ke tanah gua yang basah. Abu Nawas segera mengangkat botolnya, menangkap air mata itu dengan hati-hati. Ia tersenyum lebar. Inilah bukti bahwa bahkan kegelapan bisa menangis.
dan air matamu akan menjadi saksi betapa manusia mampu menaklukkan ketakutan terdalam. Iblis menghilang perlahan. Suara tawa yang berubah menjadi lirih menghilang bersama angin malam. Abu Nawas duduk diam sejenak, merasakan kemenangan yang tak hanya diraih oleh kekuatan, tapi oleh kecerdikan dan ketulusan hati. Dia tahu ini baru permulaan. Tugas selanjutnya adalah membawa bukti ini kembali ke istana dan menghadapi raja serta para penasihatnya yang penuh keraguan. Abu Nawas mengayunkan langkahnya menembus gerbang istana yang megah dengan botol berisi air mata iblis tergenggam erat di tangannya. Debu jalanan Baghdad masih melekat di pakaiannya, tapi wajahnya penuh semangat dan keyakinan. Para pengawal yang berjaga di gerbang saling bertukar pandang penuh keheranan. Beberapa bergumam, benarkah Abu Nawas berhasil menghadapi iblis di gua? Mungkinkah? Abu Nawas melangkah masuk ke balairung utama, tempat Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana, dikelilingi para penasihat dan pejabat tinggi istana. Suasana tegang membungkus ruangan besar dengan ornamen emas dan permadani merah tua. Raja menatap Abu Nawas dengan campuran harap dan skeptis. Abu Nawas, ceritakan padaku, apakah kau membawa bukti nyata dari gua kegelapan itu? Abu Nawas membungkuk hormat lalu mengangkat botol kecil berisi cairan bening yang berkilau seperti mutiara dalam cahaya lampu. Tuanku, inilah air mata iblis yang kau titipkan padaku untuk didapatkan. Para penasihat berbisik-bisik, beberapa terlihat ragu, yang lain terkesima. Seorang penasihat tua dengan jenggot putih memanjang maju dan mengambil botol itu untuk diperiksa. Dengan tatapan penuh curiga, ia bertanya, "Bagaimana kita bisa yakin bahwa ini benar air mata iblis, bukan air biasa yang kau ambil dari sungai atau hujan?" Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Izinkan aku membuktikan, Tuan." Ia membuka botol perlahan, mengeluarkan beberapa tetes dan menyemprotkannya ke sebuah cermin di atas meja marmer. Seketika, cermin berpendar dengan warna yang berubah-ubah merah pekat, biru kelam, hingga ungu gelap, seolah ada jiwa gelap yang berkelana di dalamnya. Cairan ini menyimpan energi kegelapan yang hanya bisa berasal dari makhluk gaib seperti iblis, jelas Abu Nawas dengan yakin. Raja mengangguk pelan, wajahnya mulai cerah dengan rasa takjub. Jika benar, ini adalah keajaiban yang akan melindungi Baghdad dan rakyatku dari ancaman kegelapan. Namun suasana tiba-tiba berubah saat pintu balairung diketuk keras. Seorang pengawal masuk dengan napas tersengal dan wajah cemas. "Tuanku, ada kabar buruk. Para pengikut iblis mulai bergerak menyerang desa-desa di pinggiran kota. Mereka ingin membalas dendam atas kematian pemimpin mereka." Suasana langsung berubah menjadi panik. Para penasihat berdebat keras, ada yang menyarankan pengiriman tentara, ada yang takut kalau itu hanya jebakan. Raja mengangkat tangan, memerintahkan semua diam. "Kita harus tenang dan berpikir matang. Abu Nawas, kau yang mengerti musuh ini, apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas berdiri tegak, mata menyala penuh semangat. "Pertama, kita harus mengumpulkan para prajurit terbaik dan melatih mereka dengan pengetahuan tentang kelemahan kegelapan. Aku juga akan membuat alat-alat khusus yang memanfaatkan air mata iblis ini untuk melindungi kita." Seorang penasihat muda bertanya, "Apa alat-alat itu, Abu Nawas? Apakah kau punya waktu untuk membuatnya?" Abu Nawas menjawab dengan yakin, "Waktu memang sempit, tapi jika kita mengandalkan keberanian dan kecerdikan, kita bisa membuat senjata dan pelindung yang efektif dari bahan sederhana dan air mata ini." Raja tersenyum dan menepuk bahu Abu Nawas. "Baiklah, aku serahkan semuanya padamu. Kami percaya pada kecerdikanmu." Hari-hari berikutnya di istana berubah menjadi hiruk-pikuk persiapan perang. Abu Nawas memimpin para pandai besi, tukang ramuan, dan prajurit. Ia mengajarkan mereka cara menggunakan air mata iblis dalam ramuan pelindung dan senjata sederhana seperti panah dan tombak. Di tengah kesibukan itu, Abu Nawas juga mengadakan pelatihan mental, mengajarkan para prajurit untuk tidak takut pada bayangan gelap dan tipu daya iblis. Ia menanamkan keyakinan bahwa keberanian dan kecerdikan bisa menaklukkan kekuatan kegelapan. Malam hari, Abu Nawas duduk di halaman istana, memandang langit penuh bintang, merenungkan pertarungan yang akan datang. Ia tahu, ini bukan hanya perang fisik, tapi juga perang pikiran dan jiwa. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai, gumamnya pelan. Pagi itu, udara terasa berbeda di pinggiran Baghdad. Kabut tipis mengambang, menyelimuti pepohonan dan ladang-ladang gandum yang mulai menguning.
Burung-burung henti berkicau, digantikan oleh desisan angin dan suara langkah kaki ribuan pasukan yang bersiap menghadapi pertempuran terbesar dalam sejarah kota. Abu Nawas berdiri di depan pasukan, memandang ke arah horizon tempat bayangan gelap mulai terlihat. Wajahnya serius, namun matanya menyiratkan keyakinan penuh. Hari ini, kita bukan hanya bertarung dengan senjata dan otot, tapi juga dengan kecerdikan yang akan menjadi senjata rahasia kita, seru Abu Nawas. Suaranya bergema di antara gemuruh angin. Ingat, jangan takut dengan bayangan. Kegelapan itu hanya kuat jika kita membiarkannya masuk ke dalam hati. Pasukan mengangkat senjata mereka, panah berkilauan dengan ujung yang telah direndam ramuan air mata iblis. Abu Nawas berkeliling membagikan petuah dan semangat kepada para prajurit yang wajahnya campuran antara ketakutan dan tekad. Tak lama kemudian, dari balik lembah muncul makhluk-makhluk menyeramkan. Pengikut iblis dengan mata merah menyala, kulit keras seperti batu, dan taring tajam yang siap menggigit. Suara mereka seperti raungan serigala malam, memekakkan telinga. Bentrok pun terjadi. Debu beterbangan, teriakan dan raungan saling bersahutan. Panah beracun yang ditembakkan pasukan Abu Nawas berhasil menembus kulit keras musuh, membuat beberapa di antaranya terjatuh dengan jeritan mengerikan. Abu Nawas sendiri lincah menghindar sambil melancarkan serangan dengan pedang yang telah dibasahi ramuan. Ia menggunakan cermin retak untuk memantulkan cahaya matahari langsung ke mata musuh, membuat mereka buta sesaat dan kehilangan arah. Tak hanya itu, abu dari minyak wangi yang dibakarnya menciptakan asap harum yang membingungkan pengikut iblis, memecah barisan mereka. Di tengah keributan, Abu Nawas mengeluarkan boneka kayu yang dirangkai dengan tali-tali kecil, menggerakkannya sehingga menghasilkan suara-suara aneh dan menyeramkan. Suara itu membuat pasukan iblis bertengkar satu sama lain, sebagian bahkan melarikan diri ketakutan. Namun suasana berubah menjadi genting saat sosok iblis besar muncul dari kegelapan. Matanya merah membara seperti bara api, tubuhnya tegap dan berotot, menandakan kekuatan luar biasa. Ia mengaum, memerintahkan pasukan untuk menyerang dengan ganas. Abu Nawas menatap lawan terbesarnya, mengambil nafas dalam-dalam, lalu maju dengan langkah pasti. Pertarungan mereka adalah paduan antara ketangkasan, strategi, dan siasat licik. Iblis itu melancarkan serangan bertubi-tubi, namun Abu Nawas dengan cermat menghindar dan membalas dengan serangan yang tepat sasaran. Ia menggunakan minyak wangi khusus yang membuat iblis kesakitan, memukulnya dengan pedang berlapis ramuan air mata iblis. Pada momen kritis, Abu Nawas memantulkan cahaya matahari dari cermin retak ke mata iblis, membuatnya buta sesaat. Dengan cepat, Abu Nawas menusukkan pedangnya yang berkilau ke dada iblis. Iblis meraung dan tubuhnya berubah menjadi asap hitam pekat yang terbawa angin. Pasukan manusia bersorak, merayakan kemenangan yang diraih dengan darah dan keringat. Raja Harun al-Rasyid mendekat, wajahnya penuh bangga dan terharu. Ia menepuk bahu Abu Nawas dengan hangat. Kau telah menyelamatkan Baghdad dan rakyatku. Kecerdikan dan keberanianmu adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Abu Nawas tersenyum lelah namun puas. Ini bukan akhir, tuanku. Ini hanya awal perjuangan kita melawan kegelapan dengan akal dan hati. Matahari mulai tenggelam, menyisakan langit jingga dan semburat merah yang menandai berakhirnya hari penuh perjuangan. Abu Nawas menatap cakrawala, siap menghadapi tantangan berikutnya. Setelah hari-hari penuh debu dan darah di medan pertempuran, Baghdad perlahan-lahan kembali ke ritme biasa. Jalanan yang sempat sepi mulai ramai, pedagang kembali menjajakan barang dagangannya, dan anak-anak bermain di sudut pasar dengan riang. Namun, ketenangan itu terasa rapuh seperti kaca yang mudah pecah. Di dalam istana yang megah, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, wajahnya menampilkan garis-garis kelelahan. Meski kemenangan sudah diraih, ia tahu ancaman tak serta-merta hilang begitu saja. Abu Nawas duduk tak jauh dari raja, membuka gulungan kertas berisi catatan dan sketsa alat-alat perang yang sudah dan akan dibuat. Tangannya yang cekatan menorehkan tulisan dan gambar dengan penuh perhatian. Raja memandangnya dengan tatapan serius. Abu Nawas, kau telah menunjukkan kecerdikan dan keberanian luar biasa. Tapi aku merasa, ini bukan akhir. Ada sesuatu yang lebih besar dan berbahaya menunggu di balik bayang-bayang. Abu Nawas mengangguk pelan, wajahnya juga menunjukkan kekhawatiran. Aku merasakannya, tuanku. Iblis besar itu memang lenyap,
namun para pengikutnya tersebar dan bersembunyi. Mereka bisa merencanakan balas dendam yang lebih licik. Suasana ruang kerja menjadi hening sejenak, hanya suara pena yang menggores kertas terdengar. Lalu Abu Nawas berkata, "Aku akan terus mengembangkan ramuan dan strategi baru, agar kita selalu selangkah lebih maju dari mereka." Raja tersenyum tipis, namun matanya masih menyiratkan ketegangan. "Bagus, kita harus selalu waspada. Aku tidak ingin kedamaian yang kita raih ini hancur begitu saja." Di balik tirai dan dinding istana yang megah, ada mata-mata yang diam-diam mencuri dengar setiap percakapan penting. Seorang pria berjubah gelap menyelinap keluar, membawa laporan rahasia yang akan dikirim ke kerajaan tetangga yang penuh ambisi. Di luar istana, malam datang membawa kesunyian yang berbeda. Abu Nawas berbaring di kamarnya, memejamkan mata, berharap bisa mendapatkan istirahat. Namun mimpi aneh menyergapnya. Ia melihat bayangan iblis besar yang telah ia kalahkan muncul kembali dalam kegelapan, tertawa dengan suara yang dingin dan menggema. "Kau menang untuk saat ini, Abu Nawas, tapi perang ini belum selesai. Kegelapan akan selalu mencari jalan masuk ke dunia manusia." Abu Nawas terbangun dengan napas terengah-engah. Peluh dingin membasahi dahinya. Ia sadar, tugasnya belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Ia harus segera bersiap menghadapi ancaman baru yang jauh lebih berbahaya dan licik daripada sebelumnya. Keesokan harinya, Abu Nawas memanggil para ahli ramuan dan pandai besi. Mereka mulai bekerja tanpa henti, menciptakan alat-alat pelindung dan senjata yang memanfaatkan ramuan air mata iblis. Abu Nawas juga mengadakan pelatihan mental bagi para prajurit, agar mereka tidak mudah terintimidasi oleh tipu daya kegelapan. Dalam suasana penuh waspada itu, Raja Harun al-Rasyid mengadakan pertemuan rahasia dengan para penasihat terdekatnya, membicarakan strategi mempertahankan Baghdad dari ancaman luar. Sementara itu, di luar kota, bayangan gelap menggerakkan pasukannya, berencana melancarkan serangan yang lebih licik, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan kedamaian yang baru saja terjalin. Udara malam di hutan utara Baghdad begitu sunyi, namun ketegangan terasa begitu pekat di antara pepohonan tinggi dan bayang-bayang yang menari-nari oleh sinar bulan. Abu Nawas berdiri di depan pasukan, wajahnya terpancar keyakinan sekaligus kewaspadaan. "Ingat teman-teman," katanya sambil menghela napas panjang, "kita menghadapi bukan sekadar musuh biasa. Mereka menggunakan sihir gelap yang bisa menipu mata dan mengacaukan pikiran. Jangan lengah, tetap fokus pada tujuan kita." Pasukan mengangguk, masing-masing menggenggam senjata yang telah dipersiapkan dengan ramuan air mata iblis yang mematikan. Mereka melangkah perlahan menyusuri jalur setapak. Suara daun yang terinjak dan ranting patah membuat suasana semakin tegang. Di kejauhan, sesekali terdengar gemuruh dan suara makhluk mengerikan yang menjadi bayangan kegelapan. Tiba-tiba, dari balik semak-semak muncul pasukan iblis dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari perhitungan semula. Mereka mengaum, menyerang tanpa ampun. Abu Nawas segera memberi komando. "Formasi bertahan, panah beracun siap," serunya. Panah-panah berujung ramuan air mata iblis melesat membelah udara, mengenai tubuh para makhluk gelap yang langsung terjerembab sambil mengerang kesakitan. Namun, musuh terus maju dengan ganas, mengandalkan kekuatan sihir bayangan yang menyelimuti medan perang seperti kabut tebal. Di tengah pertempuran, seorang penyihir hitam yang tinggi besar muncul, mengangkat tangan dan melepaskan gelombang energi hitam yang memaksa pasukan Abu Nawas mundur. Abu Nawas menyadari inilah titik krusial. Ia cepat-cepat menginstruksikan prajuritnya untuk mundur sambil meletakkan jebakan cermin besar di tengah medan. Dengan kecerdikan yang luar biasa, ia memancing penyihir itu menyerang ke arah cermin tersebut. Ketika gelombang sihir hitam mengenai cermin, cahaya terpancar dan memantulkan serangan itu kembali ke penyihir. Ia terkejut dan mulai merintih kesakitan, konsentrasinya buyar. Abu Nawas segera memanfaatkan kesempatan itu. Dengan sigap ia maju, menghunus pedang berlapis ramuan air mata iblis dan menyerang penyihir tersebut. Dalam benturan pedang dan sihir yang memercikan cahaya kelabu, akhirnya penyihir hitam itu tumbang. Melihat pemimpinnya jatuh, pasukan iblis mulai kehilangan arah dan mundur. Abu Nawas dan pasukannya mengejar sampai ke batas hutan, memastikan tidak ada sisa yang berani kembali. Ketika pagi menjelang, Abu Nawas dan pasukannya kembali ke Baghdad disambut sorak-sorai rakyat dan penghormatan Raja Harun al-Rasyid.
Raja berkata dengan bangga, "Abu Nawas, engkau bukan hanya penyelamat kota ini, tapi juga pelindung harapan dan akal sehat kami." Abu Nawas tersenyum penuh rendah hati. "Aku hanya bagian kecil dari semuanya, tuanku. Kemenangan ini milik kita semua yang berani, yang cerdas, dan yang tak pernah menyerah." Meski pertempuran ini usai, Abu Nawas tahu kegelapan akan selalu mengintai di balik bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Namun kini ia siap dengan kecerdikan dan keberanian yang tak pernah pudar, menjaga damai dan kemakmuran bagi Baghdad tercinta.